Innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak, kata Rasulullah tuh. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Coba bahasa Arabnya benar nggak yang saya katakan itu? Kamu kok masih berkata dengan perkataan seperti itu? Muka tembok, dajjal, apa itu? Dajjal juga kamu nggak tahu artinya. Yasmin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili. Sesungguhnya Tuhan kau, dia lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya. Apakah Yasmin tidak sesat? Apakah Yasmin lebih tahu daripada Tuhan kamu? Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ali Imran 103. Berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Rasulullah SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum fa'tazil tilkal firaq. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin internasional dan imam mereka. Imam mereka itu seperti apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Yaitu imam yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkanlah semua firqah itu. Nah, jadi umat Islam yang bercerai-berai itu berada di dalam firqah-firqah yang imamnya ulama, habaib, kadrun, ya, itu semua firqah namanya. Sedangkan perintah Rasulullah SAW adalah bersatu dan bersaudara dalam jamaah muslimin Ahmadiyah internasional. Ngomong Allah benerin dulu, Rik. Allah bukan Allah. Oh, Yasmin, kemana akhlak kamu ini ya? Bagaimana kalau kamu mendengar orang Amerika, orang Jerman, bagaimana Cina mengatakan Allah, bagaimana dia? Sudahlah, ya, kamu juga mengatakan Allahnya kalah lah dengan saya. Coba kamu ngomong deh. Ya jelas, Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kok ente ngomong ngajarin umat Islam? Ente ini sekarang tahu nggak atas Islam? Kok sok keren ngomong Islam pada umat Islam? Apanya? Ente ini menantang Rasul sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah nabi terakhir di zaman ini. Kenapa ente masukkan Dajjal, si Ghulam ini jadi nabi, jadi Imam Mahdi? Islam ini bukan sinetron, ya, bukan drama. Kalau mau bikin drama, bikin film India aja. Nggak perlu bikin drama Imam Mahdi, Nabi. Aduh, udah deh. Itu lidah itu dibenerin. Nyebut Allah itu jangan Allah, paham? Jangan nyontek, bacanya yang benar. Allah bukan Allah. Allah, pasehkan lidah inti dulu, biar nggak digandolin iblis itu di lidah inti. Kalau mau baca, diapalin dulu, jadi nggak megap-megap gitu, Erik. Ya, kamu ini yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Ya, sekali lagi jangan nyontek hadis, riwayat atau Al-Quran yang inti hubungkan dengan si Dajjal Ghulam. Paham? Nggak capek inti nyontek Al-Quran, nyontek hadis, riwayat.
Nggak capek, nggak malu. Malu dikit, cermin muka lu itu bagaimana ya. Paham? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati alah tilafi minan nas. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Ya, kamu juga kan pernah nulis hadisnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya nggak tahu itu. Bahasa Arab Rasulullah kan manis itu. Tidak seperti bahasa kadrun, ya. Bahasa Rasulullah itu sangat manis sekali, bagus, balig gitu, balago. Ya. Beliau mengatakan bahwa Al-Mahdi itu seorang rasul umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang kadrun itu tidak paham tuh bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku aja Islam, menuduh orang lain bukan Islam. Ya, padahal yang ngaku-ngaku Islam pun bercerai-berai. Nah, bercerai-berai itu Islam apa bukan? Kalau menurut Al-Quran, justru yang bercerai-berai itu musyrik, bukan Islam. Coba baca surah Ar-Rum. Berbicara akhlak itu sama orang muslim seiman. Mau ngapain berbicara akhlak dengan orang yang menentang Islam, mengadakan nabi-nabi baru dari India? Mau ngapain? Kau kalau hidup di zamannya sahabat, dikisosin deh, dipenggal, ya, ditendang sana sini kau. Mau utamakan nabi palsu, paham? Imam Mahdi dibuat hayalan, dibuat. Emangnya punya arwah berapa itu si Gulam? Jadi nabi, jadi Isa, jadi Imam Mahdi. Itu nyomot dari agama Hindu. Agama Hindu itu begitu, keyakinannya kalau cita-citanya belum tercapai, masuk ke rahimnya perempuan lagi, hidup lagi di alam lain. Ya, terus jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi belum datang kok udah mampus. Udah mampus itu ya mampus, udah urusannya sama Allah. Mau hidup lagi, enak aja lu Imam Mahdi disamakan dengan Ghulam, Dajjalun min Hindi itu. Malu Rik, malu sedikit Rik. Kau itu berhadapan dengan siapa? Kau itu bicara di mana? Ya, orang umat Islam itu nggak bisa ditipu sama orang-orang yang sesat, paham? Orang Hindi kok dijadikan turunan Rasul. Ada apa lo? Mau akhlak? Benahin akhlak lu dulu. Jadi Islam yang benar, bertobat, keluar dari kesesatan. Baru kita kasih akhlak sama ente. Kalau orang seperti ente mau dikasih akhlak, ada apa? Akhlak sama lu itu ada apa? Aduh, saya mengatakan Allah itu lebih pintar dari kamu, Yasmin. Dan saya lebih taat kepada Allah daripada kamu. Ya, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman begini. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, kamu sudah mentaati nggak perintah Allah itu dalam An-Nisa 64 dan sabda Rasulullah, yaitu beat kepada Allah di tangan Imam Mahdi atau khalifahnya? Kan belum. Ente aja nggak punya akhlak sama Rasulullah, menyamakan Dajjal sebagai turunan Rasul, itu akhlak. Akhlak mana ente? Akhlak iblis yang lu pakai kok mau ngomong orang suruh berakhlak. Akhlak sama iblis nggak boleh, haram hukumnya. Kalau mau membaca Al-Quran, kata Al-Quran sendiri, ya, faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu An-Nahl ayat 84. Coba baca deh. Kamu mengucapkan ayat Al-Quran saja tidak tahu dulu, jadi tergoda setan.
Karena Al-Quran menyuruh fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Taat kepada Allah di mananya Pak Erik? Di mananya lo Pak Erik? Taatnya di mana? Lu taat kepada Dajjal bukan kepada Allah. Kau itu ketipu dengan Dajjal, paham? Orang yang mengaku ada nabi, ya, setelah nabi itu pengikut Dajjal. Paham tiala ya? Pengikut Dajjal Al-Hindi bin Kobra bin Ular. Enggak, Rasulullah bersabda begini. Innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak. Ya, itu kepada siapa tuh Rasulullah? Sesungguhnya aku diutus kepada semua manusia, tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Manusia itu kan ada yang kafir, ada yang munafik, ya, ada yang beriman. Kan itu menurut Al-Quran. Jadi Allah itu mengutus Nabi Muhammad SAW kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku diutus Allah kepada kalian semua. Al-A'raf 158. Justru Anda yang tidak tahu malu, tidak mentaati Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi itu seorang Rasul umatnya beliau SAW. Seperti Nabi Isa, seorang Rasul umatnya Nabi Musa yang membenarkan Taurat. Ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kamu, kalau kamu umat Islam, ya, agar membaiat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Al-Mahdi wa Masih Maud, Khalifatullah, atau khalifahnya yang sedang sekarang masih hidup. Akhlak itu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Baru Allah menganugerahkan kepada kita nikmatnya. Wa may yuti'illaha wa rasula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, barang siapa yang akan mentaati Allah dan Rasulullah SAW, maka Allah akan menganugerahkan nikmatnya kepada mereka, yaitu nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassolihin. Dan merekalah waliullah yang sejati. Nah, itu An-Nisa 69. Apakah kamu mau mentaati Allah dan Rasulullah, Yasmin? Rasulullah bersabda, suruh berakhlak. Tapi kalau dengan orang kafir, berkeras-keras, tidak boleh berlembut-lembut. Khususan kepada orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Paham? Buat apa berakhlak sama inti? Harus keras, harus diperangi. Orang memerangi orang-orang yang mengikut Dajjal itu adalah jihad walaupun dengan lisan. Ya, semampunya kita berjihad itu dengan lisan kita. Ya, saya sedang berjihad membantai inti. Kafir yang ngaku Islam, ya, itu harus kita jihad dengan walaupun dengan lisan. Paham? Menghina Rasulullah, menentang Rasulullah kok bilang taat. Taatnya di mana inti? Di dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Nah, kamu mau mentaati enggak kepada Allah dan Rasulullah? Yaitu baiat kepada Allah di tangan Imam Mahdi. Ya, itu ada di An-Nisa ayat 59 tuh. Kamu bisa mengatakan orang kafir kepada siapa tuh? Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa menuduh kafir kepada orang lain padahal sesungguhnya tidak,
maka kekafiran itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Itu ada di Sahih Bukhari. Mau mentaati Rasulullah SAW atau tidak? Loh, gimana kau katakan menuduh pada orang kafir? Ya jelas kafir ente. Orang yang mengatakan bahwa ada nabi di akhir zaman setelah nabi bukan umat nabi, bukan umat Rasulullah, ya. Berarti apa kalau bukan umat Rasulullah? Ya itu kafir. Kafir mengatasnamakan Islam, lebih-lebih dari kafir, ditambah munafikun. Paham? Jadi untuk apa inti menyontek-nyontek sabda Rasulullah, menyontek-nyontek dari Al-Quran? Untuk apa? Bukan hak ente sebenarnya. Sudah jelas-jelas ente ini bukan umat Rasulullah, berarti bukan Islam. Apalagi masih mau kekeh ente sebagai diakuin sebagai Islam. Dari mana Islam? Ente punya nabi gulam kok. Apa ente ini? Ente ini agama-agama drama Hindi itu loh. Udah gak perlu ente ngaku-ngaku Islam, gak perlu ente pakai dalil-dalil Al-Quran atau hadis dari Rasulullah. Rasulullah itu bukan untuk direkayasa, bukan untuk dicontek sana contek sini, ya. Kok ndak capek ente nyontek-nyontek riwayah hadis dari Rasulullah? Apa? Mana kitab lu? Kitab ente mana? Kitabnya gula mana? Lah kalau sudah jelas-jelas kafir kok bisa kembali ke kafir itu gimana? Ya kan? Kalau kita ada perbedaan umat Islam itu perbedaan, bukan tersesat. Tapi kalau ente ini agama Ahmadiyah ini sudah jelas-jelas sesat. Iya kan? Kamu menampilkan riwayah hadis itu hadisnya umat Islam. Tapi kalau untuk berbaik-baik dengan orang yang seperti antum ini yang punya nabi selain nabi, itu sudah menentang Al-Quran dan menentang Rasulnya, ya. Jadi untuk apa kita harus berbaik-baik dengan orang yang seperti kamu? Ya, berani kamu mengartikan Al-Quran, kau hubung-hubungkan ke nabi palsu, itu sudah kelewat batas. Paham? Berani kau maling, nyomot sana nyomot sini dengan alasannya sebagai Islam. Dari mana kamu Islamnya? Seharusnya kamu nggak usah ngatakan agama Islam, agama drama, ya, sinetron, khayalan. Kata Rasulullah, Al-Mahdi itu khalifatullah. Khalifatullah itu sama dengan Nabi. Ada contohnya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi. Daud kan seorang nabi, Rasul Allah kepada Bani Israel. Dengan demikian, maka kata khalifatullah atau khalifah sama dengan nabi atau rasul. Itu ada di surah Shad ayat 26. Nah, jadi kalau kamu mengatakan orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad itu kafir, apakah Nabi Muhammad juga kamu anggap kafir? Karena beliau mengatakan bahwa Imam Ahmadi itu adalah nabi dan rasul setelah atau dari antara umat beliau. Nah, justru Anda ini, ya, Anda orang Arab tapi tidak tahu bahasa Arab Al-Quran dan hadis. Itu yang harus Anda pikirkan, ya. Coba bacakan hadis atau ayat Al-Quran yang menyatakan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, sekarang kamu ini sekarang nyontek kok sambil baca. Kalau kamu pinter bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tutup itu terjemahan, inti ngoceh, ngobrol bahasa Arab yang inti bilang pinter bahasa Arab. Kalau orang cuma nyontek dengan membaca terjemahannya itu udah pasti cadel kayak lo, ya. Ngoceh-ngoceh nggak karu-karuan. Ngomong bahasa Arab, bahasa Al-Quran tanpa melihat terjemahan. Ya, coba aku pengen tahu. Seharusnya kamu ini berpikir siapa diri Anda, gitu loh. Kalau orang sudah nyontek, ya, itu berarti palsu, ya. Jangan nyontek Al-Quran, jangan nyontek hadisnya umat Islam. Selama ente masih mengimani
nabi palsu dari India, paham? Itu loh, kamu itu masukkan ke otak ente. Ente punya otak kan disuruh berpikir, bukan dibekukkan, ya kan? Ngapain kamu masih ngaku Islam? Orang nabi kamu nabi palsu kok pakai ngaku Islam? Aduh, Rik, tobat Rik. Mumpung sebelum mampus kau nyusul dajalnya si Hulam itu. Nyontek? Dari mana kamu bisa lihat saya nyontek? Ya, coba video call kalau mau. Ya, saya nggak nyontek nih. Nih dengerin ya, sabda Rasulullah. Ana khotamul anbiya wa anta ya Ali khotamul aulia. Yasmin paham nggak artinya? Coba, artinya apa? Nggak usah terjemahkan lah, artinya apa tuh? Apa ini? Imam Mahdi disamakan dengan Nabi, Khalifah ya Khalifah, Imam Mahdi ya Imam Mahdi, Nabi ya Nabi. Kok inti sama-samakan orang udah mati hidup lagi. Ada apa inti ini? Belajarlah yang benar bahasa Arab, belajarlah agama Islam yang benar, ya. Jangan ngaco, paham? Emangnya nyawa itu bisa berganda-ganda. Orang yang udah mati urusannya Allah. Khalifah ya Khalifah, ya kan? Imam Mahdi akan datang tapi belum mati. Nah kamu sekarang hanya bilang si Imam Mahdinya si Ghulam udah mampus, kok masih mau mengatakan bahwa Ghulam itu Imam Mahdi? Masa berganda-ganda begitu? Udahlah, tobat lo jadi orang Islam yang benar. Oke, kalau kamu merasa pintar, Nabi adalah Nabi, Imam Mahdi adalah Imam Mahdi. Sekarang kamu jelaskan arti Nabi menurut Al-Quran. Satu. Yang kedua, jenis-jenis Nabi menurut Al-Quran. Coba kamu jelaskan. Buat apa saya mau menjelaskan sama orang sesat? Ya, saya bukan orang yang mengatakan bahwa diri saya pintar. Tapi saya sebagai umat Islam, ya, saya akan menggali ilmu tentang Islam. Paham? Kalau saya mau menjelaskan kepada Anda, itu nggak ada gunanya. Kecuali ente bertobat, belajar Islam yang benar, baru saya layani. Untuk apa saya melayani Anda? Selama Anda masih menyimpang dalam Islam. Kamu mau mengatakan saya bodoh, terserah. Ya kan? Seorang umat Islam itu pasti tahu siapa Nabi, siapa Imam Mahdi, dan siapa Khalifah Allah. Paham? Jadi untuk apa saya melayani orang-orang yang otak sudah beku seperti Anda? Untuk apa gitu loh? Kalau Anda memang orang pintar, mencari kebenaran, bukan membenarkan kesesatan antum. Paham? Jadi untuk saya mengatakan diri saya pintar atau ini, saya tidak pernah mengatakan diri saya pintar, tapi saya sebagai umat Islam, ya, saya tahu banget tentang Islam. Kalau Anda orang pintar, Anda pasti tahu siapa Nabi dan siapa Imam Mahdi dan siapa itu Khalifatullah. Ya, koreksi diri Anda dulu, baru ente bertanya-tanya kepada saya. Benahin diri Anda dulu. Paham? Ya sudahlah kamu Yasmin, ngaku saja kalau tidak bisa. Jangan nuduh sesat ya. Itu akhlak itu udah brengsek itu seperti itu. Ya, Allah itu yang berhak mengatakan orang sesat itu. Allah dan Rasulnya. Kalau kamu mengatakan sesat tanpa dalil Al-Quran maupun hadis, maka akan kembali kepada kamu tuh kesesatannya. Coba jawab pertanyaan saya 2 kalau kamu masih mau. Allah memang punya hak segala-galanya. Tapi Allah sudah memberi kabar kepada kita siapa yang sesat, siapa yang benar. Melalui nabi-nabinya dan melalui Al-Quran. Ya kan? Ciri-ciri orang sesat itu ya seperti Anda. Yang mengadakan nabi palsu, mengadakan Imam Mahdi
udah hidup dan terus mati, terus hidup lagi. Itu berlogika aja. Orang bodoh pun bisa paham. Kalau Anda mengatakan diri Anda pintar, itu salah. Anda tahta jahil, ya, tahta jahil, paham? Gak ada orang yang lebih jahil dari orang yang mengakui bahwa ada nabi setelah nabi, paham? Jadi ente ini harusnya berkoreksi diri, bercermin diri, siapa diri Anda, baru Anda bertanya kepada umat Islam. Karena kalau Anda bertanya tetap ente masih berakidah mengakui Ghulam sebagai nabi, nggak perlu dilayanin, karena pasti akan menantang. Sok keren, sok pinter, sok islami, ya. Orang bodoh pun, orang bodoh tahu bahwa nabi adalah nabi terakhir, dan sudah dikabarkan dari Rasulullah SAW langsung. Ente tantang itu, mengadak-ngadakkan nabi lagi dari India diakui Duriya Rasul. Muka-muka bandot seperti Ghulam kok ngaku-ngaku turunan Rasul, diakui lagi, diiyain lagi. Kan bego. Orang bego itu ente, paham? Kalau orang pintar seperti ente, hancur dunia ini. Coba tuliskan atau katakan, tunjukkan ayat Al-Quran ataupun sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa jika ada nabi yang mentaati Allah dan Rasulullah SAW itu sesat. Coba. Nabi yang mana yang ente maksud mentaatin? Nabi yang mana? Nabi Ghulam. Ente mentaati Nabi Ghulam, ya itu bukan Islam. Jadi pertanyaan ente ini harus diperhatikan dulu. Kalau orang tidak mentaati Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, itu namanya bukan mentaatin, menyimpang, nekat, ya. Jadi kau jangan mengatakan mentaati nabi. Nabi yang mana? Kalau saya tidak mentaati Nabi Ghulam, bahkan saya mengatakan bahwa Ghulam ini dajjal di akhir zaman, mengaku nabi dan diakui sebagai Imam Mahdi. Pengikutnya yang bodoh-bodoh itu berarti pengikut dajjal. Kok pakai mentaati nabi? Itu jelas kalau umat Islam mentaati Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Ghulam. Bodoh. Kalau bodoh jangan dipamerkan di sini. Pertanyaan ente ini menunjukkan jati diri ente ini bahlul, paham? Makanya kan aku bilang ngelayanin orang bego seperti ente ini capek, paham? Capek. Mau dikasih dalil apa lagi? Banyak tuh saudara-saudara kita yang memberikan dalil sama ente. Ada yang masuk nggak di otak ente? Nggak ada kan? Tetap aja ente kekeh mentaati Nabi Ghulam. Baca surah An-Nisa ayat 69, ya. Kemudian pahami artinya apa, ya. Disuruh baca surah An-Nisa 69 aja nggak bisa. Langsung nabi palsu. Disuruh jelasin arti nabi dan jenis-jenis nabi menurut Al-Quran, tidak bisa. Malah nuduh kafir. Akhlak di mana akhlak tuh? Ente gak capek ya menerjemahkan Al-Quran dengan hubungan-hubungan kesesatan ente gak capek? Capek loh. Capek sedikit otak lu, jangan diperes gitu. Sudah anak bilangin berkata berkali-kali, Al-Quran tidak ada hubungannya sama Al-Ghulam, nabi palsu. Ya, jangan nyontek. Ditanya aja kamu sama saudara-saudara kita apa wahyunya Ghulam dan apa aja wahyu-wahyunya Ghulam. Kok kamu jawabnya ngalor ngidul? Wahyu ada bahasa Persia, bahasa Urdu, aca-aca nehi, ada apa loh? Gimana kita mau ngejawab? Gimana anda mau ngejawab ente? Wang ente ini bahlul, sudah sesat otak ente, kok mau dilayanin? Nggak perlu. Surat Al-Quran, ya, kitab Al-Quran bukan hakmu, bukan bidang kamu untuk bicara Al-Quran. Ya, Al-Quran itu untuk umat Islam, dibawa oleh Rasulullah.
jangan dihubung-hubungkan sama Ahmadiyah yang mempunyai nabi palsu. Paham? Kalau kau beriman kepada Ghulam, berarti kamu bukan Islam. Itu kata-kata saya dan tidak akan berubah. Saya tidak mau melayani Anda. Sudah berkali-kali kamu berdalih dengan ayat-ayat Allah. Itu semuanya bullshit. Kalau kamu mau terjemahkan Al-Quran itu kau hubungkan dengan si Dajjal Ghulam itu, nggak saya layanin. Ya, kau mau menuduh saya bodoh, itu terserah. Orang bodoh memang selamanya menuduh orang bodoh karena merasa pinter, padahal sesat. Saya mencintai Al-Quran, saya mencintai Baginda Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cinta itu tidak ada capek, ya. Memberitahu kamu yang sok-sok tahu Islam pun saya nggak capek. Karena apa? Karena saya cinta Al-Quran dan cinta Baginda Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya karena saya cinta Rasulullah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, saya kasih tahu kamu agar berakhlaklah sesuai ajaran Rasulullah SAW, ya. Kan anak udah ngomong, saya tidak mau berakhlak sama orang yang sesat. Ya, karena menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ngapain saya harus berakhlak sama Anda? Sedangkan Anda ini terlalu kurang ajar kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan dirinya adalah khataman Nabi, ente mengatakan ada Nabi lagi. Wah, itu gabung-gabungkan lagi sama Imam Mahdi. Ya kan bodoh itu namanya. Ngapain saya ladenin? Ngapain saya ngeladenin Anda? Gitu loh. Buat apa? Wong ente nyontek. Nafsirkan Al-Quran seenak jidat ente. Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Islam. Bukan untuk Ahmadiyah, untuk Nabi palsu. Sudah berkali-kali anak ngomongin, gak bosan ente dengerin omongan anak. Gak capek. Anak tantang ente sampai yaumul kiamah kalau ente masih belum tobat. Ente yang rugi di akhirat nanti. Dan ente tidak akan ikut barisan umat Nabi Muhammad. Ya, ente ikut nanti cari dajjal barisan ente di akhirat nanti, di yaumul hisab nanti. Ya, jangan harap ente ikut barisan Nabi Muhammad. Karena ente mempunyai Nabi Al-Ghulam Al-Dajjalun. Paham? Ya, kata Rasulullah, barang siapa menuduh sesat kepada orang lain padahal tidak, maka kesesatan itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Ada di Sahih Bukhari, ya. Kalau yang dituduh tidak sesat, tapi kalau yang dituduh sesat, ya nggak mungkinlah kembali kepada diri orang yang menuduh. Ya kan? Nah, itu kamu jangan manfaatkan hadis Rasul itu. Bagi siapa yang mentaati Rasul sebagai nabi terakhir, itulah yang kebenaran. Ya, jangan bawa surat An-Nisa ayat 69. Itu bukan untuk ente. Memang harus diwajibkan mentaati Nabi Muhammad SAW, bukan menyimpang. Ya, kalau Anda sekarang sudah mengatakan ada nabi, berarti ente menyimpang, mengkhianatin surat An-Nisa 69 yang ente pertanyakan tadi. Paham? Kalau saya menuduh orang sesat, tapi orang itu masih tidak sesat dan selama masih seiman, itu haram hukumnya. Saya itu paham. Tapi kalau saya menuduh, saya bukan menuduh dengan Anda. Fakta jelas bahwa Anda ini sesat. Karena apa Anda sesat? Karena Anda tidak mentaatin bahwa Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi selain Nabi setelah Nabi wafat. Tapi Anda mengatakan bahwa ada Nabi dari India dan akan jadi Imam Mahdi. Itu ada jelas-jelas sesat, bukan menuduh dan bukan dituduh. Itu fakta kesesatan buat Anda. Paham? Anda telah menyimpang ayat-ayat Allah. Tapi Anda tidak merasa. Karena Anda sudah ditutup. Rahmat hidayah Allah itu ditutup di hati Anda.
ngomong seenaknya, mentaati Rasul. Ente sendiri tidak mentaati Rasul, ente menentang, nekat mengatakan ada nabi lagi setelah nabi. Itu namanya sesat mutlak. Saya punya seorang khalifah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi kalau imamnya seorang khalifah, berarti Allah sudah menjamin bahwa dia pasti termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan orang Islam yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Ya, ingat, baca surah An-Nur ayat 55. Saya mencintai Al-Quran. Ya, kemudian saya ingin mengingatkan kamu, Yasmin. Ya, Rasulullah bersabda, man yuhram ar-rafqa yuhram al-khair. Barang siapa meninggalkan kelemah lembutan, sama saja dengan meninggalkan kebaikan. Sementara Allah Ta'ala berfirman, Qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan baik dan lemah lembut. Al-Baqarah ayat 83. Apa kamu masih mau berkata seperti itu? Khalifah ente beda dengan khalifah umat Islam. Kalau khalifah ente sebagai ulam, itu berarti kamu berkhalifah kepada setan. Umat Islam punya khalifah, punya nabi, ya, punya Imam Mahdi, tapi bukan sama dengan ente. Yang lucu lagi, Hulam ini ente anggap nabi, utusan nabi yang dari umatnya nabi, utusan Allah yang dari umatnya nabi, ya kan? Nah, itu ente nyontek. Padahal utusan nabi itu yang dari umat nabi bukan Hulam. Duria Rasul yang akan datang, Imam Mahdi, bukan Hulam. Belum datang, akan datang. Ya, bukan sudah mampus, sudah mate, terus itu jadikan lagi nanti Imam Mahdi. Ini kan khayalan, ini kan dongeng. Ya, yang bodoh lagi ente ini percaya, didongengin sama si Dajjal ini percaya. Ya, khalifah itu yang mana? Khalifatul Islam, bukan. Ya, jadi kamu ini nggak usah membela diri, kalah kamu sama umat Islam. Keyakinan yang hak itu tidak akan runtuh dengan orang yang punya keyakinan batil. Ya, udahlah, berdebat sama orang dungu seperti ente ini mayan, Pak. Paham? Nggak ada gunanya. Nyontek kok masih terpatah-patah ngomongnya. Aduh, Erik, sian gua ngeliat ente ini. Ente ini orang apa sih? Orang India apa gimana sih? Masa orang Indonesia sebodoh ente sih? Padahal orang Indonesia ini udah pada pinter loh dengan agama. Turunan mana ente ini? Jangan-jangan ente ini turunan India? Iya. Auzubillah min dzalik. Anda tidak paham yang dimaksud dengan khalifah. Ya, Rasulullah itu menubuatkan khilafah alamin haji nubuah yang berjalan 30 tahun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena Utsman dan Ali dibunuh oleh umat Islam, maka Allah mencabut tutup khilafah dari Arab, ya, dari orang-orang Arab Quraisy itu. Berapa lama? 13 abad. Nah, Rasulullah menubuatkan juga bahwa nanti di akhir zaman akan ada khilafahnya Imam Mahdi. Karena beliau menyatakan bahwa khilafah alamin haji nubuah fase kedua itu pada zaman Isa wal Mahdi, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. Jadi dengan demikian kamu tidak punya khalifah, akibatnya tidak termasuk orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Karena khalifah itu yang masih hidup adalah janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, ya. Nyontek lagi, ya. Kamu nggak capek nyontek Al-Quran, kamu hubungkan ke Nabi Ulam itu nggak capek? Kalau kamu menyintai Al-Quran, ya,
Benain artinya, benain makna Al-Quran ini apa dan untuk siapa. Dari mana Al-Quran ini kamu hubungkan dengan Al-Ghulam ini dari mana? Harusnya kamu ini, Ghulam ini, kau ceritakan wahyu-wahyunya Allah yang untuk dia, yang dia ngaku dapat wahyu. Ceritakan di sini. Seperti halnya umat Islam. Rasulullah mendapat wahyu begini dan begini dan begini. Ghulam mana? Wahyu dari mana ini Ghulam? Hah? Udahlah, jangan nyontek-nyontek Al-Quran. Bukan hak inti Al-Quran itu. Saya mendapatkan informasi dari Rasulullah SAW bahwa seorang Rasul yang akan dibangkitkan pada bangsa Akhorin dari antara mereka adalah bangsa Persia. Siapa itu? Al-Mahdi wal Masih Maun. Ya, namanya seperti nama Rasulullah. Nama bapaknya seperti nama bapak Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa Al-Mahdi itu dari keluargaku, dari anak cucu perempuan Fatimah. Nah, dua hadis itu ada di Sahih Bukhari dan Sunan Abu Daud. Nah, Mirza adalah gelar bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah. Ya. Jadi Sayyidah itu bukan kadrun. Ya, sehingga dengan demikian Imam Mahdi itu adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yaitu campuran gelar bangsawan Persia dengan keturunan Rasulullah SAW dari anak cucu perempuan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Yang saya kasihan sama kamu ini, kamu menghafalkan riwayat, menghafalkan Al-Quran, tapi kau salah tafsir. Ini yang saya kasihan sama kamu. Sebenarnya kamu ini tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu, gitu loh. Jadi kasihan orang-orang seperti Anda ini sudah tertutup rahmat hidayat Allah, sehingga menafsirkan seenak jidatnya. Harusnya kamu punya kitab sendiri, ya kan, bercerita tentang wahyu-wahyunya si Ghulam, apa perintahnya Ghulam. Sekarang gue nanya sama ente, selama Ghulam kamu akui sebagai nabi, apa jasa dia? Nabi kan selalu berjuang, ya kan, berjuang mengislamkan orang, ya kan, sampai khalifah-khalifah sahabatnya meneruskan ajaran Rasulullah, ya kan, dan alhamdulillah Islam jaya sekarang sampai yaumul qiyamah, dijaga oleh Allah. Lah merusak ini sekarang seperti orang-orang yang sesat ini yang perusak-perusak Islam, karena sudah ada tanda-tandanya bahwa nanti akan orang-orang kufar, orang-orang munafikin itu akan beredar. Oke. Jadi Anda ini seharusnya memikirkan bahwa Anda lah termasuk orang-orang kafir yang menyesatkan umat Islam. Ya, sesungguhnya Allah itu tahu apa yang Anda tidak tahu. Paham? Jadi tolonglah, nggak usah nyontek-nyontek Al-Quran. Ya. Perjuangan-perjuangan para khalifah itu banyak. Kalau Ghulam ini apa perjuangannya? Orang Islam udah sempurna, dia lahir kok. Nggak butuh, umat Islam nggak butuh Ghulam. Islam sudah jaya, udah ma'ruf. Apalagi Ghulam? Dan apa jasanya Ghulam ini apa? Duduk manis sambil nginang, terus ngaku nabi. Enak aja. Nabi berjuang, khalifah-khalifah Allah berjuang meneruskan ajaran nabinya. Dan alhamdulillah Islam meluas sudah di dunia ini. Dan terjaga dari orang-orang munafikin yang ngaku-ngaku Islam ini, perusak-perusak Islam ini. Makanya kalau orang tidak ditanamkan iman, ya akhirnya seperti Anda ini. Iman Anda ini rapuh. Orang bodoh mau cari kebenaran. Tapi kalau orang yang sok pinter merasa dirinya benar, padahal itu kesesatan yang nyata. Camkan omongan saya ini.
Andalah termasuk orang-orang perusak Islam. Mana ayatnya, Dek? Mana? Tunjukin kalau keturunan Persia. Ayo tunjukin ayatnya. Kamu ini tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Kamu nuduh saya begitu? Padahal ketika saya tanya, apa arti Nabi menurut Al-Quran dan apa jenis-jenis Nabi menurut Al-Quran? Coba jawab kalau kamu tahu, serba tahu. Coba jawab ya. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Al-Jumu'ah ayat 3. Hadisnya, laukana imanu inda surraya lana lahu rijal aw rajulun min haulai. Ya. Itu ada di Sahih Bukhari nomor 4518, kitab tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 3. Ya. Imam Mahdi akan datang dari timur jazirah Arab. Wih. Ada di hadis Al-Quran, dari mana tuh? Ya. Yang jelas Imam Mahdi itu akan datang dari India. Sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yakhrujul Mahdi min qaryatin yuqalu laha Kada'ah. Al-Mahdi akan muncul dari sebuah kampung atau desa yang namanya Kadian. Orang Arab mengatakan Kadian itu Kada'ah. Ya. Itu ada di Abu Nuaim dan Abu Bakar bin Al-Mukri. Udah berapa kali tuh saya bicara begitu, Yasmin? Tuh saya sudah posting 2 karya tulis saya berdasarkan Al-Quran dan hadis tentang 1. Asal usul Imam Mahdi, yang kedua tempat munculnya Imam Mahdi. Ya, ini Yasmin. Sekarang begini, saya tanya ya, waktu Nabi Muhammad wafat, Allah menggantikannya dengan siapa? Dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali kan? Selama 30 tahun. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan ya bahwa pertama harus tetap dalam jamaah muslimin internasional yang imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi Muhammad utusan Allah, hanya bisa diikuti oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad karena beliau adalah Al-Mahdi yang juga utusan Allah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, harus mengikuti Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, Khulafaur Rasyidin itu adalah setelah meninggalnya Rasulullah. Ya. Kemudian sunnah Khulafaur Rasyidin itu diikuti oleh Khalifah Ahmadiyah yang sekarang yang lebih dari 115 tahun. Bayangin saja, 30 tahun bandingkan dengan 115 tahun. Berarti sudah terbukti ya. Khalifah Rasulullah saja 30 tahun sudah terbukti. Khalifah Imam Mahdi itu 115 tahun lebih hingga sekarang. Berarti sudah bukti ya. Walaupun Imam Mahdi sudah wafat, tapi Allah menggantikannya dengan Khulafaur Rasyidinnya gitu. Paham nggak? Sebentar ya Erik. Rasulullah wafat digantikan dengan Khalifah Abu Bakar bersahabat. Rasulullah wafat loh, tidak bangun lagi dan tidak menjelma lagi sebagai Imam Mahdi atau apa aja. Tapi yang saya pertanyakan ini, si Mirza Ghulam ini yang kamu katakan sebagai utusan Allah, sebagai umat Rasulullah, sebagai Rasul, itu udah mati apa belum? Kok bisa sekarang dia menjadi Imam Mahdi? Itu kalau ngomong jangan ngawur loh. Digantikan oleh sahabat itu digantikan dengan orang lain penerusnya, para sahabatnya, khalifah. Ya, memperjuangkan perjuangan Rasulullah untuk mengislamkan. Bukan satu jiwa dua nyawa.
Paham ente? Ente jangan tahayul. Sadar nggak ente ini bicara? Digantikan, diteruskan oleh perjuangan para sahabat yang disebutkan khalifatul Islam, khalifatullah. Bukan satu orang udah mati jadi Imam Mahdi lagi. Otak ente di mana kalau bicara? Sehat apa sakit jiwa ente ini? Imam Mahdi utusan Allah untuk memberantas kezaliman, memperangi dajjal-dajjal, orang-orang yang tersesat. Ya, bukan gulam sebagai ente anggap utusan Allah melalui umat Rasulullah, terus dia mati, terus dia hidup lagi, kamu jadikan dia sebagai Imam Mahdi. Logikanya di mana? Logika ente di mana? Ente taruh di mana? Ya, sadar sesadar-sadarnya saya bicara. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Allah menggantikannya dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali selama 30 tahun. Oke, kemudian Allah mencabut tuh khilafah itu dari orang Arab Quraisy itu ya, selama 13 abad. Kemudian Rasulullah juga menubuatkan bahwa pada zaman Isa wal Mahdi, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, perumpamaan Isa itu maksudnya perumpamaan Isra, yaitu Imam Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, akan ada lagi khilafah ala minhaji nubuwah semacam Khulafaur Rasyidin. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 1305 Hijriah bertepatan dengan 1888 Masehi ya. Sebelum kita lahir tuh ya, kamu juga belum ada, bapak kamu juga belum ada ya. Dan sekarang Imam Mahdi sudah wafat, Allah menggantikannya dengan khilafah ala minhaji nubuwah yang sudah berjalan lebih dari 115 tahun, yaitu Ahmad Nuruddin, Basiruddin Mahmud Ahmad, Tahir Ahmad, terus Nasir Ahmad, dan yang sekarang masih hidup Masrur Ahmad. Ya, paham nggak tuh? Kamu tuh kalau ngomong harus berdasarkan hadis. Bacakan hadisnya gimana bunyinya. Imam Mahdi harus diutus untuk memberantas Dajjal. Coba bacakan hadisnya, bisa nggak? Sekarang nggak usah bertele-tele deh. Waktu saat si Ghulam ini masih hidup, kamu anggap siapa dia? Apa sudah jadi Imam Mahdi? Apa jadi Nabi? Apa jadi Nabi Isa? Jawab itu aja. Waktu hidup kamu anggap siapa si Ghulam ini sebelum dia mampus ya? Coba inti jawab. Nggak usah ngulang-ngulangin sabda Nabi ya. Itu omongan dongeng-dongeng inti itu nggak usah dijabar-jabarkan lagi ya. Hidupnya si Mirza Ghulam ini apa menurut inti? Siapa menurut inti? Sebelum dia mati, inti jadikan apa dia? Itu aja pertanyaan anak dijawab. Oke? Pertama, akhlak kamu harus perbaiki dulu, mengikuti pengutusan Nabi Muhammad ya. Yang kedua, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu diutus Allah sebagai perumpamaan Ibnu Maryam dan Imam Mahdi. Itu saja. Sabda Nabi tidak boleh diulang-ulang. Katanya cinta Rasulullah, katanya beragama Islam, tapi mendengar sabda Rasulullah tidak mau, dianggapnya dongeng. Waduh, gimana akhlak gimana akhlak tuh ya? Saya tidak pertanyakan apa yang kamu jawab tadi barusan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, saat Ghulam hidup, apa posisi dia? Sebagai Nabi atau sebagai Imam Mahdi atau sebagai Nabi Isa? Itu aja.
nggak usah berkelit-kelit bawa-bawa hadis. Ya, karena yang itu ucapkan ini semua dongeng, semua bullshit. Pertanyaanku itu cuma itu aja. Jawab, apa posisinya Mirza Ghulam waktu dia masih hidup? Sebagai apa dia menurut kamu? Ya, kamu artikan sebagai apa itu? Kalau dia sebagai akhir dari Nabi. Terus, apa kelanjutan menurut penafsiran kamu? Jawab aja itu pertanyaan saya yang di atas. Gak usah berkelit. Ajaran jahanam, iblis mau dijadikan sebagai utusan Allah dari umat Rasulullah. Kalau dia punya malu, si Erik ini berarti masih ada iman. Karena nggak punya iman, makanya malunya udah nggak ada. Nyontek-nyontek aja ke sana ke sini ditafsirkan seenak jidatnya. Nampak sekali Yasmin tuh udah bahasa Arabnya buruk, akhlaknya buruk, tidak memahami apa yang tertulis, ya. Jadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud atau perumpamaan Nabi Isa, wafatnya tahun 1908 Masehi. Kemudian Allah menggantikannya dengan Khilafah Alamin Haji Nubuah atau Khilafatul Masih Al-Mahdiyin yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana khatamul anbiya wa anta ya Ali khatamul auliya. Yasmin, kamu tahu nggak arti dajalun?